Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan belajar mengenai sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan juga ada reproduksi. Jenis-jenis sel ada dua. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, contoh bakteri dan archaea. Yang kedua, sel eukariotik memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran, contoh sel tumbuhan, sel hewan, fungi, dan protista. Kemudian struktur dasar sel hewan ada inti sel, mitokondria, aparatus Golgi, sitoplasma, dinding sel, membran sel, ribosom, retikulum endoplasma, dan lisosom. Kemudian pada sel tumbuhan ada inti sel, mitokondria, retikulum endoplasma, sitoplasma, dinding sel, membran sel, vakuola, kloroplas, ribosom, aparatus Golgi. Dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk pada sel dan melindungi sel. Dinding sel pada sel hewan dan sel tumbuhan berbeda ya. Pada sel tumbuhan, dinding selnya lebih keras dan lebih tebal. Karena dinding sel pada tumbuhan mengandung selulosa. Kemudian ada membran sel yang merupakan struktur tipis yang mengelilingi sel, terdiri dari fosfolipid ganda dan protein yang tersebar, mengikuti model mosaik cair. Berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan ion, dan melindungi isi sel. Kemudian ada sitoplasma yang merupakan cairan kental yang terdapat di dalam sel. Ini mengandung berbagai organel sel, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organel-organel sel. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Struktur besar berbentuk bulat atau oval dilapisi oleh membran nukleus, mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan juga pembelahan sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi melalui proses respirasi seluler. Kemudian ada retikulum endoplasma atau RE yang berfungsi memproduksi dan mengangkut protein dan juga lipid. Kemudian ada ribosom, tempat di mana sintesis protein berlangsung. Kemudian ada aparatus Golgi yang berfungsi memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel. Pada sel hewan terdapat lisosom, mengandung enzim pencerna untuk memecah zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kemudian pada sel tumbuhan terdapat kloroplas, mengandung pigmen hijau klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Kemudian ada vakuola, kantong besar yang menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa. Besar di sel tumbuhan, kecil atau bahkan tidak ada di sel hewan. Jadi ketiga organel inilah yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian ada komposisi sel. Yang pertama ada air 70-85%, kemudian ada protein 10-15%, lalu ada lipid 2-5%, ada karbohidrat 1-3%, dan asam nukleat DNA dan RNA.
Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.